Halo anak-anak semua, datang lagi, kembali lagi kita di pembelajaran online ya tentang PJOK. Nah, Pak David membuat video ini untuk mempersiapkan kalian semua menghadapi mid semester nanti. Ya, menghadapi mid semester nanti. Sebentar lagi mid semester. Nah, ini kalian harus pahami. Baik, yang pertama adalah Pak David ingin memberitahukan kalian perbedaan antara pemanasan, peregangan, ya, dan pendinginan. Pak David ulang ya. Pemanasan, peregangan, dan pendinginan. Masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda. Kita hubungkan dengan olahraga. Ya, jadi berolahraga, maksudnya olahraga itu yang kali ini Pak David jelaskan adalah beraktivitas yang tidak seperti biasanya, ya. Maksudnya tidak biasa apa Pak? Berjalannya mungkin lebih cepat, mungkin berjalannya lebih jauh. Mungkin biasanya kamu berjalan hanya sekitar rumah aja dan jalannya nggak terlalu cepat. Nah, yang disebut berolahraga adalah aktivitasnya bisa lebih banyak. Nah, berjalannya lebih jauh, ya, atau berjalannya lebih cepat. Itu berolahraga. Maka kita harus melakukan ini. Pemanasan, peregangan, dan pendinginan. Contoh lagi, kalau kita pengen berlari, ya, mungkin berlarinya lebih cepat dan berlarinya lebih jauh. Kalau kamu biasa cuman lari-lari di sekitar rumah atau di sekitar kelas, kan nggak perlu pemanasan. Nggak perlu melakukan tiga itu tadi. Kan sering juga bermain di kelas lari-larian. Apa kamu perlu peregangan, pemanasan, dan pendinginan? Nggak perlu, karena udah sering kita lakukan, udah biasa. Tapi kalau mau melakukan yang lebih, misalnya berlarinya lebih cepat, berlarinya lebih jauh, maka kita butuh tiga ini. Pemanasan, peregangan, pendinginan. Gitu ya. Contoh apa lagi sih? Misalnya manjat pohon. Misalnya kamu pengen ngambil jambu, ya, manjat pohon jambu. Apakah peregangan dulu begini-begini? Nggak perlu, karena udah biasa manjat aja, udah petik. Ya, tapi karena kamu ingin memanjat lebih tinggi, ya, juga mungkin mengejar kecepatan dalam memanjat. Nah, itu kita butuh tiga ini tadi. Pemanasan, peregangan, dan pendinginan. Jadi begitu, nah. Jadi aktivitas-aktivitas yang kamu lakukan lebih daripada biasanya itu membutuhkan tiga tadi. Pemanasan, peregangan, pendinginan. Mengapa demikian? Karena itu aktivitas itu tidak biasa tubuh lakukan, sehingga butuh adaptasi. Ya, harus disiapkan badannya supaya badannya nggak sakit. Terlebih badannya bisa cedera kalau nggak dipersiapkan dengan baik. Karena tubuh ini akan melakukan hal-hal yang tidak biasa. Ya, Pak David ingin beritahukan perbedaan pertama dulu. Yang disebut dengan pemanasan itu adalah aktivitas-aktivitas kecil yang membuat kamu berkeringat. Cukup berkeringat ya. Tidak berkeringat hebat, tapi cukuplah ada titik-titik keringat itu. Itu sudah ada pemanasan. Bahkan kalau misalnya mau menghitung denyut nadi kita bisa berdetak lebih cepat, itu sudah dihitung pemanasan. Jadi cirinya bisa dua pemanasan itu. Berkeringat, ya, ada titik-titik air keringat di sini, mungkin di badan. Juga satu lagi adalah peningkatan denyut nadi. Gitu. Nah, itu adalah
pemanasan. Contohnya apa? Contohnya pemanasan tuh ini. Berlari-berlari, berlari di tempat, berlari ke depan ke sana, berlari keliling lapangan, ya, melakukan jumping jack, lompat ke depan ke belakang, ke kanan ke kiri, ya, berlari di tempat pelan menuju cepat. Itu adalah aktivitas-aktivitas kalau dilakukan dalam waktu yang lebih panjang bisa membuat titik-titik keringat, denyut nadi bertambah cepat. Itu pemanasan. Fungsinya adalah membuat tubuh ini hangat, lebih hangat daripada sebelumnya, lebih panas daripada sebelumnya, supaya siap melakukan aktivitas yang lebih berat. Lalu, fungsi peregangan apa? Peregangan adalah, nah yang suka kamu lakukan ini nih, ini namanya peregangan ya. Ini namanya peregangan. Peregangan adalah mempersiapkan otot-otot kita agar lebih lentuk. Mungkin bahasa kamu lebih lentur ya. Otot-ototnya lebih lentur. Juga persendian. Nah, ini persendian. Yang bisa bergerak-bergerak ini persendian. Bisa dia lebih bebas bergeraknya. Wah. Ya. Kaki suka diangkat-angkat. Itu mempersiapkan otot-otot agar lebih lentur dan persendian bisa bekerja lebih baik. Begitu. Cirinya ada 2 deh. Ya. Pemanasan, peregangan. Sudah bisa bedanya ya. Jadi kalau dibilang nanti sama Pak David, coba Budi memimpin peregangan. Malah lari-lari. Itu salah. Ya. Coba Asep, coba pimpin pemanasan. Nanti dia begini pemanasan. 1, 2, 3, 4. Ini bukan pemanasan ini. Ini namanya peregangan. Bisa dipahami ya? Sampai situ ya. Beda pemanasan dan peregangan. Nah, pendinginan seperti apa? Setelah melakukan aktivitas olahraga tadi, yang berat-berat tadi, tubuh ini kan terengah-engah. Seperti Pak David ini. Butuh napas, butuh udara. Nah, pendinginan adalah mengembalikan panas tubuh tadi dan mengembalikan denyut nadi tadi ke kondisi normal atau sebelum beraktivitas. Itu fungsi pendinginan. Biar badannya tenang lagi, denyut jantungnya normal lagi, panas badannya kembali normal lagi. Ya, dengan cara apa? Biasanya pendinginan itu dengan cara diam di tempat, melakukan tarik nafas dan buang nafas sambil melakukan gerakan-gerakan yang ringan. Ya, gerakan-gerakan yang ringan sambil ada tarik nafas dan buang nafas secara perlahan. Menenangkan otot-otot kita, panas tubuh kita, begitu, bahkan pikiran kita. Jadi pendinginan bisa pakai musik, bisa pakai musik. Begitu, mengembalikan kondisi badan kembali ke keadaan semula. Nah, jadi Pak David berharap kamu sudah mengerti tentang apa perbedaan dari pemanasan, peregangan, dan pendinginan.
Oke, semoga ini bermanfaat buat kalian. Bye-bye.